Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi bersama saya, Ibu Siti Munifah dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 9. Pada kesempatan pagi hari ini, kita nanti akan membahas mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Namun sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masuknya Islam ke Nusantara. Secara garis besar, Islam masuk ke Nusantara itu melalui yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat tasawuf, dan yang kelima adalah kesenian. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari perdagangan terlebih dahulu. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan itu sejak abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Banyak saudagar atau pedagang muslim dari Persia, Arab Saudi yang datang ke Indonesia dengan pertujuan untuk berdagang dan sekaligus untuk menyebarkan agama Islam. Pada saat itu, para saudagar atau pedagang itu datang ke Indonesia, makin lama makin banyak, sehingga dia membuat sebuah tempat yang dinamakan dengan Pekajon. Disitulah mereka berinteraksi dan berasimilasi sambari untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, yaitu melalui perkawinan. Saudagar muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan berlangsung, maka ada wanita pribumi yang dulunya itu adalah merupakan atau belum mengenal agama Islam atau belum masuk Islam, mau menikah dengan saudagar atau pedagang dari Arab misalkan ya. Sedangkan pedagang dari Arab itu seorang laki-laki yang beragama Islam. Dia mau menikah, syaratnya dia harus sesama agama. Maka dari itu si perempuan tadi harus terlebih dahulu masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu adalah merupakan bukti bahwa si perempuan itu tadi sudah masuk Islam. Maka dari itu si perempuan tadi bisa dinikahi dengan saudagar dari Arab Saudi tadi. Sehingga makin lama penduduk lokal atau penduduk Indonesia itu banyak yang mengenal dengan ajaran Islam. Oke, yang ketiga yaitu pendidikan. Penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, serta ulama. Nah, mereka memberikan pendidikan dimulai dari rumah ke rumah, terus serta musola. Setelah itu, mereka mendirikan madrasah dan pondok pesantren untuk mendidik generasi muda yang tertarik menjadi peran santri. Oke, yang keempat adalah penyebaran Islam melalui tasawuf. Cara penyebaran Islam yang lain adalah melalui tasawuf. Tasawuf itu sendiri adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita babat, hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf yang terkenal adalah Syekh Hamzah Fansyuri, yang kedua Syekh Samsudin, yang ketiga Syekh Samad, dan yang keempat adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Yang kelima adalah penyebaran Islam melalui kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pada dalam kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra.
Hasil-hasil seni ini dapat pula dilihat pada bangunan masjid di Aceh, masjid kuno di Aceh, yaitu terus masjid di Demak, masjid Cirebon, dan Banten. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan, sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia dari Arab melalui dua jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur utara. Jalur yang kedua, jalur selatan. Jalur utara dengan rute Arab atau Mekah dan Madinah, terus Damaskus, terus Baghdad, Gujarat, terus Sri Lanka, dan baru sampai ke Indonesia. Itu adalah merupakan jalur utara. Terus jalur yang kedua yaitu jalur selatan dengan rute dimulai dari orang Arab menuju ke Yaman, terus ke Gujarat, terus Sri Lanka, baru sampai ke Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat atau India. Mereka datang ke daerah-daerah ke Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari interaksi yang terjadi antara para pedagang Muslim dengan penduduk setempat, agama Islam kemudian berkembang sampai berdirinya sebuah kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama kali yang ada di Indonesia. Pada saat itu Pasai menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi para pedagang dari berbagai negara, termasuk para pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Demikian pula para pedagang dari berbagai daerah di Indonesia seperti para pedagang Jawa. Dari interaksi para pedagang Islam dengan orang Jawa, Islam juga berkembang di Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Pulau Jawa terjadi sangat cepat seiring dengan semakin lemahnya kerajaan Majapahit. Komunitas Muslim di Jawa kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama kali yang ada di Pulau Jawa. Dalam perkembangannya, Kerajaan Demak tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam ke berbagai daerah di Indonesia. Faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia dan berkembang dengan cepat. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Jadi agama Islam itu tidak mengenal kasta, seorang tidak ditentukan oleh kaya dan miskinnya. Jadi antara kaya dan miskin itu adalah sama. Yang ketiga adalah upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Yang keempat, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarat atau India, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga adalah Mekah. Menurut teori pertama atau Gujarat, Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat atau para pedagang dari India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Teori yang kedua, Persia, berkeyakinan masuknya Islam ke Indonesia melalui peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Yang ketiga adalah teori Mekah, menyebutkan
Islam tiba di Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang muslim yang berasal dari Timur Tengah sekitar abad ke-7 Masehi. Demikian penjelasan dari saya. Apabila nanti ada anak-anak atau siswa yang mau bertanya, langsung bisa japri lewat WA Ibu Guru. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.